Halo. Hey. Gimana kabarnya, Bos? Nah, gua baik luar biasa. Lu gimana? Aman? Baik ya? Nggak kena, Aman, pasti. ya? Nggak kena ya? Enggak dong. Nah, oke, balik lagi di podcast Selasi yang dimana kita bisa ngobrol santai dan pada saat ini kita akan ngobrol bersama dokter baru jadi. Yoi. Nah, bagi kalian semua yang belum pernah ngelihat kita dari episode pertama sampai sekarang, kita kenalin diri dulu ya. Jadi nama gue Adriel Noah ya. Dan ini teman gue namanya? Mas Henry Bekwetwe. Oke, mantap. Kita mau ngomongin apa nih, Hen? Ya sekarang yang hari ini tuh gue mau topik yang gue bawa buat kalian-kalian ini tuh gue akan menyinggung sedikit ya tentang persatuan dan toleransi di Indonesia. Ya, menurut lu gimana nih Adriel? Kata Bhinneka Tunggal Ika tuh di sekarang ini masih ada nggak sih? Masih kerasa nggak sih? Oh, tentu. Menurut saya ya, kalau Bhinneka Tunggal Ika ya, saya rasa tinggal keberagamannya aja sih. Bersatunya agak kurang sih. Oh, bagi lo kurang ya? Gitu. Iya. Tapi kan saya hanya orang awam nih. Kita kan nggak mungkin ngobrolin hal-hal yang berat kayak gini berdua aja kan. Ya, tentu. Tenang aja. Buat lo aman dan buat para pendengar podcast Selasi aman. Gua ini bawa, gue punya kenalan di dokter yang baru saja berhasil mengerjakan proyek dia di dalam kehidupan masalah remaja. Dan wah, dia pintar sekali. Ini panggil aja langsung kali ya? Panggilnya. Sebentar. Oke, mantap. Nah, halo dok. Halo. Dok, perkenalan dulu dok. Nama dokter siapa? Iya, Pak. Oh, nama saya Kevin Dilan. Gelar akademik saya itu sebagai sarjana pendidikan ya, dan saya dikenal sebagai ahli remaja. Oh, iya. Oke, mantap Pak. Mantap kan Adriel bawa orang sesosok yang bisa dibilang langsung aja, boy. Ya, yang sesosok yang bisa dibilang influencer nih kalau untuk masa sekarang ini. Dok, tadi aku baru singgung nih dok sama Adriel dok. Tadi kita singgung tentang Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Kalau menurut Adriel, Bhinneka itu ada ya tadi ya? Cuman yang tidak ada itu... Bhinneka keberagamannya ada, tapi toleransi lagi apa persatuannya yang kurang, Pak. Ya, kalau menurut dokter sendiri bagaimana? Kalau menurut saya ya, kalau kita ngomongin tentang Bhinneka Tunggal Ika itu, menurut saya kita harus ngerti artinya dulu itu apa. Pertama, Bhinneka Tunggal Ika itu kan moto atau semboyan dari bangsa kita, bangsa Indonesia, ya, yang tertulis pada lambang negara kita, yaitu di Burung Garuda Pancasila. Dan kalau mau kita terjemahin per kata itu, awalnya Bhinneka itu berarti beraneka ragam. Kata neka itu dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal itu berarti satu dan kata ika itu berarti itu. Jadi secara harafiah Bhinneka Tunggal Ika itu diterjemahkan sebagai beraneka satu itu. Yang maknanya meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Jadi kalau pandangan orang-orang itu banyak ya pasti tentang Bhinneka Tunggal Ika ini di Indonesia. Ya, betul dok, betul. Misalnya salah satunya dari Adriel tadi ya, tentang kalau Indonesia itu beraneka ragam, tapi yang kurang itu persatuannya. Kalau saya sih setuju ya dengan pendapatnya Adriel. Kalau di Indonesia itu emang budayanya banyak, dan itu yang bikin negara-negara itu takjub lah sama Indonesia. Tapi yang masih kurang itu apa ya, mungkin rasa toleransinya ya masih sangat kurang di Indonesia. Tapi menurut saya juga masalah-masalah itu hanya sebagian kecil itu loh. Masalah-masalah yang muncul itu cuma satu-satu yang menjadi masalah besar. Jadi sebenarnya toleransi masih bisa dikatakan ada lah kalau di Indonesia ini, Mas. Baik dok. Nah, saya boleh izin nambahin satu kalimat nggak, Boleh Ya, dok? boleh, silakan.
Nah, kalau menurut saya ini ya, toleransi itu harus diajarkan sejak dini, Dok. Apalagi di masa sekolah itu penting banget menurut saya. Oh iya, itu Nah, pasti penting. kan iya kan toleransi di Indonesia tuh masih agak kurang menurut saya, sehingga di sekolah tuh kita harus belajar berteman dengan siapa saja, Dok. Siapa saja apapun kondisinya, Dok. Benar tidak? Ya, ya Tapi tidak tapi salah itu. ya, tapi Adriel, kalau menurut gua, Iya. kalau misalkan lu berteman dengan siapa aja, artinya lu berteman dengan bebas gitu loh. Betul kan? Kurang lebih ya, kurang lebih ya. Tapi Kita gue punya kehendak kurang bebas. setuju ya dengan hal itu ya. Karena bagi gue sendiri tuh lo bergaul dengan siapapun itu akan menjadi dampak buruk, akan bisa menjadi dampak buruk. Loh, kenapa Apalagi gitu kan? pergaulan bebas. Loh, oh iya iya iya. Iya kan? Betul kan? Iya iya. Menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Ya gimana ya, pergaulan bebas kan memang banyak akibat ya nanti yang bisa terkena penyakit menular seksual lah, narkoba lah, segala macam ya, Hen, Ya, ya. lu mau berteman Tapi dengan kan, dia, dengan mereka-mereka itu. ya tunggu dulu. Tapi kan di sini lu nggak tahu posisinya. HIV dan penyakit penular seksual lainnya itu apa sih, emang kenapa bisa sampai kayak gitu loh, sampai kayak kena gitu, emang kenapa, emang bisanya apa, terus dampaknya kenapa itu kok bisa bisa kejadi gitu loh. Kita lu nggak tahu kan. Gua nggak tahu. Nah, kalau kok kayak gitu, gue panggil aja nih satu narasumber yang ini ahli banget kok tentang begitu. Wih, Panggil siapa dulu tuh? ya. Namanya Dr. William atau Dr. Rafael Kiwil William. Dia latar belakangnya banyak sekali ya dia. Dia katanya S3 psikologi, S3 peternakan, dan S3 kelamin jantan dan betina gitu. Ada ya, ada ya. Ada ya, Ada memang. itu ada ya. Ada memang dia memang ada. Dia Gue penasaran kayak banget sih bosan sama ya. orang itu. Penasaran banget sih. Dia bosan kuliah bikin jurusan sendiri dia. Nah, ini orangnya ada nih. Coba. Nah, Dok. Halo. Halo, Dok. Ya, iya. 大家好，我叫 William 李胜，很高兴 Impor nih, 认 impor ya. 识大家。 Iya, Halo iya. semuanya, nama saya Dr. William ya. Senang bertemu dengan Anda semua. Halo, Dok. Halo. Ni hao, Dok. Ni hao. Halo, Dok. Iya. Nah, saya mau langsung aja nih. Saya mau nanya nih, Dok. Dokter ini kan ahli banget nih soal kelamin dan betina dan jantan apapun ya, Dok ya. Oh Saya iya. pengen tahu, Dok. Penyakit menular seksual tuh apa aja sih, Dok? Dan penyebabnya tuh apa, Dok? Penyebab paling itunya lah, Dok. Paling utamanya tuh apa sih, Dok? Oh, jadi Singkat aja, Dok. kita kenali dulu ya artis PMS itu sendiri apa. PMS itu adalah infeksi yang menular dari hubungan intim atau seksual yang disebabkan karena adanya virus atau bakteri. Ada berbagai macam jenis PMS, tapi yang paling sering adalah ada HIV, HPV, gonora, dan sifilis. Penyebab utamanya ini merupakan karena pergaulan yang bebas di antara masyarakat, dan itu bisa terjadi juga di kenakalan remaja tentunya. Nah, Dok, kita kan udah tadi kata dokter pergaulan bebas ya, dan itu termasuk kenakalan remaja ya, Dok ya. Nah, Iya. menurut dokter kan ahli juga di bidang hukum nih. Ada nggak sih, Dok, hukum atau aturan yang mengatur tentang kenakalan remaja, Dok? Tolong dijelaskan, Dok. Ya, Dok. Ada nggak, Dok? Wah, pertanyaan itu sangat menarik ya. Tentunya sudah ada sebenarnya di Indonesia sendiri. Sudah ada di pasal 417 ayat 1 yang tentang seks bebas itu. Tetapi ada juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terus kemudian diubah ke UU Nomor 35 Tahun 2014. Itu sama, cuman dibikin lebih ditambahkan saja. Tetapi menurut saya ini tidak berjalan dengan baik karena masih banyak ya PMS yang terjadi di Indonesia. Sesuai dengan data, ada sekitar 33% remaja Indonesia melakukan hubungan seks. Baik, Dok. Solusinya itu bagaimana, Dok? Jadi ada berbagai jenis atau macam-macam dari solusi. Tapi yang terbaik menurut saya, kalau untuk seks bebas, tentu kita harus memberitahu sex education
atau edukasi seks ke seluruh masyarakat di Indonesia karena banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa seks itu tabu. Jadi saran saya, pemerintah harus mau menyediakan seks edukasi, baik itu ke desa-desa, ke pelosok-pelosok desa, ataupun di kota. Ataupun juga melakukan rehabilitas kepada mereka yang mungkin salah pergaulan, mungkin terkena terhadap narkoba, dan lainnya. Baik, Dok. Saya sangat setuju dengan pendapat dokter tadi. Nah, gimana, Hen? Wah, gue setuju banget sih. Dan gue dapat pelajaran baru sih hari ini sih dengan dua orang sesosok yang bisa menginfluence. Tokoh inspiratif. Ya, tokoh inspiratif banget. Sangat menginspirasi pada remaja-remaja di Indonesia pada hari ini. Oke, mungkin segitu saja Dr. Kevin Milan dan juga Dr. Rafael Q. William, ahli sekali. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak karena sudah bisa hadir dalam podcast Selasi ini. Mungkin ada satu buah kata yang mungkin Bapak ingin sampaikan. Iya, Pak, silakan, Pak. Mungkin dimulai dari Dr. Rafael, mungkin dari Dr. Rafael dulu. Kalau menurut saya, ayolah kenalilah seks edukasi. Karena dengan mengetahui seks edukasi, Anda akan mengerti bahwa seks bebas itu jahat. Oke, terima kasih. Kalau dengan Dr. Kevin? Kalau saya sebagai ahli remaja sih, menurut saya untuk generasi muda itu untuk berteman boleh dengan siapa aja ya, tanpa memandang latar belakang, tetapi yang namanya berteman itu tetap harus memilih dan harus dewasa. Jadi tidak jatuh ke hal-hal yang negatif. Oke, saya sangat berterima kasih untuk Dokter Kevin dan Kiwil, tapi mohon maaf waktu kita sudah habis dan terbatas. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay tune. Bye-bye. Share.